semuanya, perkenalkan nama saya Britania Amanda. Kali ini video saya mengenai tentang strategi pemasaran. Disimak baik-baik ya teman-teman. Strategi pemasaran sendiri ialah rencana keseluruhan yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Strategi ini meliputi penentuan target pasar, pengembangan produk, dan penentuan produk atau layanan, promosi, penetapan harga, dan distribusi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Berikut ini definisi strategi, contoh, proses, dan analisis dari 5 sumber, yaitu pertama ada Philip Kotler. Sumber pertama yaitu Philip Kotler. Definisi pemasaran menurut Philip Kotler. Philip Kotler sendiri ialah seseorang pakar pemasaran terkenal yang strategi pemasaran menurut definisi Philip Kotler ialah perencanaan yang terintegrasi, dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran. Ini melibatkan pemilihan sasaran yang tepat, pengembangan produk yang sesuai dan penempatan harga yang rasional dan promosi yang efektif dan distribusi yang sangat efektif. Analisis dalam strategi ini melibatkan pemahaman tentang pasar, pesaing, dan pelanggan yang mendalam. Ini termasuk analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, analisis pasar, dan analisis pesaing. Proses strategi pemasaran Kotler yaitu meliputi penempatan tujuan, identifikasi sasaran pasar strategik, pengembangan dan implementasi, dan pengendalian. Contoh dari strategi pemasaran menurut Kotler yaitu cangkup, pemilihan segmen pasar yang tepat untuk produk dan layanan, menentukan harga bersaing, dan merancang kampanye promosi yang efektif. Yang kedua yaitu Armstrong dan Kotler. Definisi Philip Kotler dan Gary Armstrong, strategi pemasaran ialah rencana yang terpadu mempunyai 4 elemen seperti produk, harga, promosi, dan distribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk analisis yang digunakan oleh Kotler dan Armstrong yaitu pemahaman tentang perilaku konsumen dan segmen pasar, serta produk dan merek. Prosesnya mencakup tentang penempatan tujuan, strategi, pengembangan strategi pasar, implementasi rencana, dan evaluasi kerja. Untuk analisisnya, contohnya misalnya ya teman-teman, perusahaan ini mungkin menggunakan strategi gini untuk memperkenalkan produk baru ke pasar dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu harga, promosi, dan saluran distribusi. Sumber yang ketiga yaitu David A. Eker. David A. Eker ini yaitu seorang ahli pemasaran. Menurut David A. Eker, definisi strategi pemasaran ialah sebuah rencana yang berorientasi pada pelanggan yang mencakup tujuan, kebijakan, serta taktik yang disarankan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis dalam pendekatan Eker ini menimbulkan identifikasi dan pengelompokan pelanggan
ke dalam segmen yang relevan, serta pemahaman tentang nilai-nilai yang diinginkan oleh pelanggan. Prosesnya mencakup identifikasi peluang, strategi pembangunan, taktik, perencanaan, dan pengukuran kerja. Contohnya, misalnya, perusahaan dapat mencakupi strategi agar untuk membangun merek yang kuat dengan fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam segmen pasar tertentu. Yang sumber keempat ialah Michelle Porter. Michelle Porter ini merupakan seorang ahli dalam strategi bisnis, dan dia menggambarkan strategi pemasaran ini sebagai pilihan unik yang menciptakan keunggulan kompetitif dalam mempengaruhi kebutuhan pelanggan. Analisis Porter ini mencakup pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam konteks persaingan industri. Prosesnya meliputi pemilihan target, pengembangan nilai potensi, dan pendapatan harga yang sesuai. Contohnya, misalnya nih, perusahaan dapat mengadopsi strategi diferensiasi dengan fokus pada kualitas produk atau layanan yang unik untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Sumber yang kelima yaitu Theodore Levitt. Theodore Levitt sendiri yaitu merupakan seorang ahli pemasaran yang menurut Theodore Levitt, strategi pemasaran ialah sebagai keseluruhan pemasaran, bukan hanya penjualan, dan mencakup penentuan apa yang akan dijual, kepada siapa, bagaimana, dan kapan. Analisis Levitt mencakup pemahaman tentang perubahan pasar, tren, dan kebutuhan pelanggan. Prosesnya meliputi pemahaman tentang konsep pemasaran yang fokus pada pelanggan dan strategi pengembangan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, strategi pemasaran berdasarkan pendekatan Levitt dapat mencakup tentang perusahaan yang mengubah produk atau layanan untuk lebih baik memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye guys, terima kasih.